Jayanegara adalah putra mahkota hasil pernikahan Raden Wijaya dengan istrinya dari Tanah Melayu yang bernama Darapetak. Darapetak sebenarnya bukanlah permaisuri utama Raden Wijaya, namun karena kecerdikannya dalam mengambil hati Raden Wijaya dan sebagian kalangan bangsawan di Majapahit, maka Jayanegara bisa naik tahta. Jayanegara naik tahta menggantikan ayahnya dan dinobatkan sebagai Raja Majapahit yang kedua. Jayanegara dikenal memiliki perangai yang buruk. Hal ini pula yang diduga membuat namanya disebut Kala Gemet dalam kitab Pararaton sebagai bentuk sindiran. Kala artinya jahat, sedangkan Gemet artinya lemah, raja yang jahat tetapi lemah. Sebelum bertahta di Majapahit, Jayanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri. Selama memerintah Kadiri, Jayanegara dibantu oleh Lembu Sora dengan jabatan sebagai patih. Lalu Jayanegara kemudian naik tahta menjadi Raja Majapahit, menggantikan posisi ayahnya yang meninggal pada tahun 1309 Masehi. Dalam menjalankan pemerintahannya di Majapahit, Jayanegara membentuk susunan Mahamantri yang terdiri dari para wanita, yakni Rakian Mahamantri Hino dijabat oleh Dyah Sri Rangganata, Rakian Mahamantri Sirikan dijabat oleh Dyah Sri Kameswara, dan Rakian Mahamantri Halu oleh Dyah Wiswanata. Para Mahamantri ini bertugas membantu raja dalam memimpin kerajaan dan mendapat perintah langsung dari raja. Selama pemerintahan Jayanegara pula, Gajah Mada merintis karir dengan menjadi bekal atau pengawal raja. Gajah Mada kelak akan menjadi Mahapatih Majapahit di masa keemasan kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Selama memerintah Majapahit pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi, situasi di dalam negeri Majapahit diketahui penuh pergolakan dan diwarnai banyak pemberontakan. Diduga pemberontakan ini dipicu oleh ketidaksenangan sejumlah petinggi Majapahit karena rajanya keturunan Melayu. Kitab Pararaton mencatat sejumlah pengikut setia Raden Wijaya beberapa kali melancarkan pemberontakan terhadap kepemerintahan Jayanegara. Pemberontakan-pemberontakan ini terjadi selain karena kepemimpinan Jayanegara yang lemah, juga karena hasutan seorang bangsawan bernama Mahapati yang diduga merupakan musuh dalam selimut Jayanegara. Seperti pemberontakan Nambi pada tahun 1316 Masehi, karena Jayanegara terhasut oleh Mahapati yang mengatakan Nambi sedang menyusun kekuatan untuk memberontak kepada Majapahit, yang ternyata Nambi hanya sedang melayat ke makam ayahnya di daerah Lumajang. Nambi sendiri menjabat sebagai Mahapatih Majapahit. Aksi pemberontakan paling dahsyat adalah yang dilakukan Rakuti pada tahun 1319 Masehi, di mana Rakuti mampu menguasai istana Majapahit sehingga membuat Jayanegara lari mengungsi di desa Badander. Namun berkat kelihayan dan keberanian Gajah Mada dengan pasukan elitnya, pasukan Bayangkara, akhirnya pemberontakan Rakuti berhasil ditumpas. Namun ternyata pemberontakan Rakuti tidak benar-benar berhasil ditumpas. Rakuti merupakan bagian dari 7 Dharma Putra Raja atau Abdi Dalem. Mereka terdiri dari Rakuti, Rasemi, Rapangsa, Rawedeng, Rajuju, Ratansa, dan Rabanyak. Usai Rakuti dihukum mati karena pemberontakannya, para Abdi Dalem ini masih menyimpan bara dendam akibat ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Jayanegara. Bahkan para Abdi Dalem ini masih terus berupaya membunuh rajanya. Dari 7 Abdi Dalem tersebut masih menyisakan 1 orang, yakni Ratanca, yang menjadi tabib atau dokter istana. Ratanca tidak ikut dihukum karena menyerahkan diri. Namun ternyata selama mengabdi di dalam istana Majapahit, Ratanca masih memendam ambisi untuk membunuh raja. 9 tahun pasca pemberontakan Rakuti, Putri Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa
yang merupakan dua putri dari permaisuri ayahnya, yaitu Gayatri, yang berarti adalah adik-adik tiri Jayanegara sendiri, tidak diizinkan menikah olehnya. Alasannya karena keduanya hendak dikawini Jayanegara untuk mengamankan tahta Majapahit. Alhasil tindakan asusila tak senonoh diterima kedua putri Raden Wijaya tersebut. Tindakan Jayanegara ini didengar oleh Dharmaputra Ratanca. Pada saat bersamaan, secara kebetulan Jayanegara menderita sakit bisul. Kondisi ini membuat Jayanegara tidak dapat keluar dari istana dan harus selalu berbaring di atas tempat tidur. Ratanca pun dipanggil untuk mengobatinya. Ratanca dipercaya lantaran memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit. Ratanca pun memasuki kamar tidur Jayanegara ditemani oleh Gajah Mada yang saat itu sudah menjadi patih di Kahuripan sebagai bayar jasanya menumpas pemberontakan Rakuti. Kala itu bengkak pada kaki raja harus dibedah. Setelah 1-2 kali pembedahan tidak berhasil, Raja Jayanegara dipersilahkan mengesampingkan selimutnya. Namun tanpa diduga-duga, Ratanca sudah mempersiapkan pisau di balik bajunya. Tikaman langsung dilakukan Ratanca kepada Jayanegara. Jayanegara mati seketika akibat tikaman Ratanca. Gajah Mada yang mengetahui kejadian tersebut langsung bangkit dan menusuk Ratanca. Tusukan Gajah Mada membuat Ratanca seketika itu mati. Kejadian pembunuhan sang raja tercatat pada tahun 1328 Masehi. Di versi lain ada yang menyebutkan justru Gajah Mada lah yang menjadi otak pembunuhan Jayanegara tersebut. Isu Jayanegara melecehkan istri Ratanca sengaja dihembuskan Gajah Mada untuk memperalat Ratanca membunuh Jayanegara. Rasa tidak senang Ratanca kepada Jayanegara yang telah membunuh Rakuti, teman Ratanca sesama Dharmaputra, membuat kemarahannya semakin membara. Ditambah kabar menggemparkan dari istri Ratanca yang menyebut telah dilecehkan oleh Jayanegara. Di versi cerita tersebut, Gajah Mada sebenarnya tidak suka kepada Jayanegara karena pemerintahannya yang labil dan lemah. Padahal Gajah Mada mempunyai ambisi sumpah palapa, sehingga membutuhkan pemimpin yang tegas. Sehingga Gajah Mada memperalat Ratanca untuk membunuh raja. Lalu Gajah Mada langsung membunuh Ratanca untuk menghilangkan jejak. Karena Jayanegara tidak memiliki keturunan, hal ini membuat tahta Raja Majapahit dipimpin sementara oleh Ibu Suri Gayatri, yang tidak lama kemudian adik tiri Jayanegara, Dyah Gitarja, yang bergelar Tribuana Wijaya Tunggadewi, naik tahta sebagai Ratu pertama Majapahit.